Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air. Moga-moga sama semuanya berhasil sehat selalu di perantauan, dijauhkan dari marah bahaya, amin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah berita online warga Hong Kong. Dan kemudian di situ ada nih pembahasan kasus teman kita. Kemudian di sini dibarengi dengan pertanyaan salah satu teman kesampaian mengenai masalah paspor yang habis, dia harus extend visa atau dia harus cuting. Jadi silakan disimak hanya channel ini. Oke, jadi ada pertanyaan nih ya teman kita yang dimana menanyakan bahwa dia iki paspornya baru saja dibikin karena masa lama paspor udah habis. Nah, apakah dia iki diharuskan untuk extend visa apa dia harus cuting? Maka kalau sampai menanyakan hal ini, maka ingat-ingat mbak, berapa lama sampean belum cuting atau pulang ke kampung halaman? Kalau sampean udah lama banget belum pulang kampung, dipastikan sampean harus cuting. Tapi kalau sampean baru pulang ke kampung halaman, sampean extend visa, bikin paspor, tapi sampean tuh overstay mbak, karena sampean lupa cuting, maka Anda diwajibkan untuk melapor dulu ke imigrasi. Kemudian nanti di imigrasi akan meninjau mbak visa tinggal sampean sama berapa lama sampean belum pulang ke kampung halaman. Jika dalam kurung yang cukup lama sampean belum pulang ke kampung halaman, dipastikan selepas sampean melapor ke imigrasi, sampean harus cuting mbak. Tapi ada di kondisi sampean nggak perlu cuting walaupun ganti paspor baru. Sekali lagi, tergantung dari kondisi dari paspor Anda, kemudian juga dari berapa lama sampean pulang ke kampung halaman. Apakah perlu Anda nanti lapor dulu ke imigrasi atau Anda iki langsung ke extend visa? Jadi intinya memang banyak hal yang membedakan dalam kasus ini kan kawan. Jadi alangkah baiknya sampean menanyakan ke agensi, karena nggak semuanya nih ketika sampean ganti paspor terbaru sampean harus ke extend visa dulu atau ke imigrasi dulu, tapi sampean bisa langsung cuting ya. Jadi tergantung dari kondisi sampean bagaimana nggih. Oke, iki ada sebuah kasus di mana kasus iki ditulis oleh bos Hong Kong, karena dia ini mencurhatkan tentang PRT-nya yang berasal dari PL, dan curhatannya ini di sosial media mbak, di grup-grup para lopan. Nah karena di situ banyak sekali tanggapan, komentar, kemudian si lopan ini juga menyertakan PRT PL-nya. Ada nih media online ini membuat berita ini mbak. Nah, ini kasusnya tentang dimana majikan ini menceritakan kalau dia mengambil CCPL ini untuk menjaga anaknya dia. 1 bulan dia baik banget, 2 bulan baik banget. Kemudian majikan ini juga baik sama si CCPL ini. Namun tiba-tiba dalam kurung waktu 6 bulan si PL ini bekerja, PL ini meminta izin untuk cuti sementara ke kampung halaman PL sana. Memang waktu majikan tidak menyetujui, tapi si PL ini memaksa untuk pulang ke kampung halaman karena ada nih salah satu kondisi keluarga dia iki yang darurat sekali, entah sakit atau mungkin entah terjadi kecelakaan. Intinya dia memiliki alasan yang kuat harus cuti. Maka dengan terpaksa majikan itu memberi cuti mbak. Tetapi setelah
tunggu masa-masa habis cutinya, si PL iki nggak kembali ke rumah majikan atau nggak kembali ke Hong Kong. Tentu majikan ditelepon nih sama si PRT-nya ini. Ternyata setelah ditelepon di WA, gue nggak ada jawaban kan kawan. Bahkan iki wes direject. WA pun juga udah nggak bisa kan kawan. Jadi majikan iki kalau sudah kasus seperti ini, dia tahu berarti si PL iki meninggalkan kerjaan, meninggalkan anak dia, meninggalkan rumah majikannya di Hong Kong tanpa pemberitahuan. Kemudian si majikan iki lapor ke agensi menceritakan kondisi di mana PRT-nya iki cuti tapi nggak mau kembali. Sama ngerti nggak jawaban dari agensinya? Ternyata udah tahu kan kawan, kalau PRT PL iki memang nggak kembali. Tentu majikan iki marah dan menceritakan ke para lopan di grup tersebut, iki loh orangnya dengan nama ini, dengan Hong Kong ID ini. Sekali lagi kalau dia kembali ke Hong Kong, jangan pernah ambil. Dan itu juga disertai dengan nama agensinya kan kawan. Iki saking mangkelnya, padahal majikan itu baik sama si PL ini, tapi balasannya seperti ini. Nah, dalam kasus iki kan juga pernah nih dialami majikan Hong Kong iki mengambil PRT asal Indo. Setelah dia bekerja di situ selama 3 tahun, Mbak, dibaikin oleh majikannya, makanan dicukupin, kemudian gajinya nggak pernah telat, anaknya oke, majikannya baik. Tapi di masa-masa 3 tahun dia pulang cuti untuk menikah. Tetapi setelah diberi cuti selama 1 bulan, dia nggak kembali lagi ke Hong Kong. Dan itu pun nggak ada omongan sama sekali, Mbak, kalau dia memutuskan kontrak kerja. Jadi majikan iki stres mengenai kasus iki. Janjinya iki cuma 1 bulan, ternyata mereka nggak balik, Mbak. Akhirnya bos iki melapor ke imigrasi kalau cecenya iki cuti tapi tidak kembali. Dia tidak terima dengan kasus kebohongan ini. Sampean ngerti, Mbak? Ketika si PRT ini setelah selesai mungkin ya bulan madu lah sebagainya, dia iki mau kembali lagi ke Hong Kong untuk bekerja, tapi di majikan yang berbeda. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Mbak, visanya nggak turun-turun. Apa mungkin nih majikan melaporkan di kasus ini, kemudian imigrasi iki memblacklist dia sementara karena sebagai bentuk rasa yang nggak tanggung jawab terhadap pekerjaannya, melakukan kebohongan. Tapi intinya dia iki tidak bisa kembali lagi kerja ke Hong Kong walaupun iki blacklistnya sementara. Jadi iki peringatan buat kawan-kawan, mungkin sepele, tapi kalau majikan Anda iki melaporkan ketidakterimaan dalam kasus ini, sampai bisa tidak kembali lagi kerja ke Hong Kong walaupun beda majikan. Tapi kalau majikan Anda tidak melaporkan dan tidak terima, sampai masih bisa, Mbak, kerja ke Hong Kong. Tapi kalau dia melaporkan ketidakterimaan terhadap kasus seperti ini, dipastikan sampean juga tidak bisa kerja ke Hong Kong lagi. Gini loh, Mbak, sampean tuh datang di tempat majikan secara baik-baik, secara terang-terangan nih di dalam kontrak kerja. Maka kalau sampean mau memutuskan kontrak kerja, ya secara terang-terangan, secara tanggung jawab, Mbak. Ngomong dulu secara baik-baik. Karena majikan Anda mengambil Anda secara baik-baik. Yang dipegang orang itu adalah omongannya, tindakannya, Mbak. Jadi usahakan bagi mbak-mbak yang berasal dari Indo, khususnya untuk melakukan tanggung jawab ini. Memang ada nih majikan yang nggak bertanggung jawab, sama seperti Mbak PL atau Mbak Indo tadi. Tapi jangan kita membalas jika majikan Anda itu baik.
Kecuali kalau majikan Anda enggak baik, Anda melakukan pembalasan dendam seperti itu mungkin masih dipertimbangkan. Tapi alangkah baiknya samenku ngomong sebelum pulang. Karena kasus seperti ini kan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita. Sejelek apapun bos Anda nggak baik sama Anda, tetap usahakan pegang yang namanya tanggung jawab. Itu aja nggih Mbak. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Nah, untuk informasi yang pertama tadi, Mbak-mbak semuanya silakan langsung tanyakan ke agensi. Karena agensi rata-rata aku tahu apakah Anda iki harus jutking, apakah Anda itu harus extend visa ke imigrasi. Jadi silakan menanyakan. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.